Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Seperti biasa saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Hari ini kita mau menuntut ilmu lagi sama-sama. Ya. Tema yang akan kita bahas adalah terkait kekuatan doa. Ini Masya Allah sekali. Salah satu juga yang jadi favorit, kayaknya semuanya hampir jadi favorit saya deh. Saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung kita bahas terkait doa. Ya. Hilman, bukan sejauh sih, sependek yang saya pahami karena saya ilmunya juga masih fakir ilmunya ya. Saya memahami doa itu dalam konsep meminta aja. Tapi sebenarnya kalau dalam Islam, apakah doa ini hanya sekedar meminta atau dimensinya lebih luas dari itu? Iya. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bicara tentang doa. Doa itu artinya permohonan atau permintaan kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa. Maka doa itu meminta dan memohon. Doa itu meminta bukan memaksa. Banyak orang yang mohon maaf ya, memahami bahwa kalau aku udah doa, pokoknya kudu dikabulkan. Harus sesuai dengan yang aku mau. Iya, tetapi kita harus ingat, doa itu bukan memaksa. Doa itu meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang kita inginkan dalam kehidupan. Maka doa itu inti daripada ibadah. Nabi sampaikan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Makanya setiap ibadah kita sebenarnya adalah doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu juga senjata bagi orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Seseorang yang sedang rapuh, kemudian dia bisa merasakan dan mendapatkan kekuatan karena doa. Ada orang yang sedang gelisah dan dia ingin mendapatkan ketenangan dengan doa. Ada orang yang sedang susah dan dia ingin mendapatkan solusi dari masalah yang dia miliki, maka dengan doa. Doalah yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Maka orang yang suka berdoa makin kuat. Orang yang jarang berdoa lemah hidupnya. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang doa, maka doa itu adalah meminta dan memohon seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan penting kita pahami bahwa yang namanya berdoa kepada Allah, Zat yang Maha Agung dan pengabul doa kita, adalah kita tuh tahu adabnya. Jadi nggak ngasal doa ya, Hilman. Ternyata doa aja ada adabnya ya. Bagaimana seharusnya kita memahami hal ini? Apa saja yang perlu kita lakukan supaya ini jadi ikhtiar kita agar doa kita bisa dikabulkan oleh Allah? Iya. Yang pertama, sebelum kita bicara adab dalam berdoa, ada dua hal penting yang harus kita yakini dan pahami saat kita berdoa. Yang pertama, posisikan bahwa ketika kita berdoa, kita adalah seorang hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Berarti seorang hamba itu hanya meminta, hanya memohon, hanya berharap yang terbaik gitu kan. Tapi tetap pada akhirnya yang memiliki hak prerogatif untuk mengabulkan doa kita adalah Allah Tuhan kita. Maka posisikan diri kita dengan seperti itu gitu. Bagaimana seorang hamba minta kepada Allah, kita menghinakan diri kita, kita memuji yang mau kita minta gitu. Nah, ini penting untuk kita hadirkan. Yang kedua, bicara tentang keyakinan. Dalam doa, yakin itu sangat penting. Makin besar keyakinan kita terhadap doa yang kita lantunkan, maka makin dekat dengan pengabulannya. Masya Allah. Makin kuat keyakinan kita dengan doa yang kita panjatkan, maka makin dekat dengan pengabulannya. Maka dua poin ini menjadi penting. Satu, tolong pastikan posisinya kita sebagai seorang hamba dan Allah sebagai Tuhan kita. Dan yang kedua, tolong pastikan hadirkan keyakinan yang sangat kuat saat kita berdoa. Termasuk tadi, proses ketika berdoa juga penting adabnya. Maka ada 5 yang harus kita perhatikan. 5. Oke. Tahapan pertama memuji Allah. Ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Panggil nama Allah dengan panggilan-panggilan terbaik. Kita tahu ada Asmaul Husna, nama-nama terbaik yang Allah miliki. Maka silahkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ya. Barangkali ada yang minta rezeki. Ya Allah, ya Razak. Ada yang minta dikayakan. Ya Allah, ya Ghani, ya Mughni. Ya. Ada orang yang minta dijaga dalam hidup. Ya Allah, ya Hafiz. Ada orang yang ingin terpelihara. Ya Muhaimin. Jadi silahkan memuji Allah dengan pujian terbaiknya. Karena itu adalah bagian daripada adab kita ketika berdoa. Yang kedua, alangkah lebih sempurna jika menyertakan sholawat di dalamnya. Kita meminta wasilah sholawat kepada baginda Nabi SAW untuk menghadirkan doa-doa terbaik yang kita panjatkan. Makanya kalimatnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, saat kita berdoa, hinakan diri kita. Jadi kita tuh harus ngerasa bahwa kita tuh butuh gitu. Iya, butuh banget. Ya Allah, hamba ini lemah. Ya Allah, hamba ini tak punya daya upaya gitu. Jadi makin kita merendahkan diri kita, makin kita ngerasa bahwa kita butuh dengan doa kita, maka makin kuat itu doa yang dipanjatkan. Nah, baru yang keempat, sampaikan apa doa kita. Lebih bagus jika bisa bahasa Arab, doanya dengan bahasa Arab ya. Nah, kemudian jika ingin lebih, mungkin akan bisa lebih dalam gitu biar bisa paham, boleh bahasa Indonesia. Ya samalah kayak kita minta sama seseorang tapi lebih deep gitu. Kalau bisa spesifik. Iya, spesifik penting ya. Spesifik penting. Ini kadang-kadang, ya Allah, Engkau ngerti kan maksud aku kan. Kalau bisa. Ya tahu, ya, tapi ketika kita menyampaikan itu akan lebih terasa biasanya. Akan lebih terasa. Gitu. Nah, baru nanti yang terakhir memuji Allah kembali. Kembalikan semua kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hamba tahu Engkau yang maha baik. Engkau tahu mana yang terbaik. Berikan yang terbaik terhadap apa yang hamba minta. Jadi 5 tuh. 1, memuji Allah. 2, berselawat kepada baginda Nabi. 3, menghinakan diri kita. 4, menyampaikan doa secara spesifik. Dan yang 5, mengembalikan kepada Allah mana yang terbaik untuk kita. Insya Allah. Aduh, ini kalau kita bicara tentang kekuatan doa ini luar biasa. Masih banyak pertanyaan, Ahilman. Bahkan nanti terkait kenapa sebab doa tertolak, bagaimana kemudian supaya doa kita juga bisa dikabulkan, dan masih banyak lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kekuatan Doa. Ahilman, doa itu kan supaya terkabul begitu ya, syaratnya aja ada banyak ya gitu. Kalau kita mau bahas lebih jauh lagi, mungkin banyak di antara kita yang merasa saya sudah berdoa mati-matian misalnya, tapi kenapa masih belum terkabul ya? Kenapa doanya seolah-olah tertolak ya? Ini apa yang perlu kita benahi? Iya, ada 4 hal lah yang harus kita coba evaluasi ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, boleh jadi karena kurang yakinnya kita dengan doa yang kita panjatkan. Pernah nggak Mbak Mila begini? Kita udah doa tuh, tapi tiba-tiba ada bisikan gini, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak mungkin deh gitu. Was-wasnya itu. Nah, itu hati-hati. Boleh jadi itu juga yang menjadikan doa kita kurang berkualitas. Maka ketika terlintas keraguan dengan doa kita, segera istighfar. Dan segera minta ampun kepada Allah dan lanjutkan doa lagi. Yakin, ketika lisan ini diberikan kemampuan untuk berdoa, berarti Allah sedang memberikan anugerah terindah untuk kita. Makanya yang paling penting itu menurut Mbak Mila, dikabulkan doanya atau dikasih kesempatan berdoa? Sejujurnya tentu saja dikasih kesempatan dan bisa terkabul itu akan jadi bonus ya. Tapi masih bisa punya kesempatan untuk berdoa, kemudian meminta betul-betul kepada Allah, itu luar biasa sih. Masya Allah. Makanya saya teringat dengan perkataan sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau sampaikan, aku tidak takut ketika doaku belum dikabulkan oleh Allah. Yang aku takutkan adalah saat Allah tidak memberikan kesempatan lagi kepadaku untuk berdoa. Allah ya Rabb, itu dalam sekali, Masya Allah. Makanya kalau kita mau lebih dalam lagi, ada perkataan beliau yang sangat luar biasa.
aku tidak tahu tentang senang dan sedihku. Karena aku tidak tahu mana juga yang Allah sukai dengan keadaan itu. Yang aku pikirkan adalah yang penting Allah meridhoi dengan apa yang aku hadirkan gitu. Betul. Makanya dalam doa itu yang memang dikabulkan itu adalah keinginan kita. Tapi kalaupun gak dikabulkan tetap ada kebaikan. Makanya sahabat mulia Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu itu menyampaikan, ketika doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi ketika doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia. Kok bisa? Ketika doaku dikabulkan berarti Allah memberi apa yang aku mau. Tapi ketika doaku belum dikabulkan berarti Allah memberi apa yang Allah mau. Betul. Berarti yakin dalam doa itu penting. Nah sekarang jika Ustadz, kenapa doaku belum dikabulkan? Mungkin saja ada keyakinan di hati kita yang tidak kuat terhadap doa yang kita panjatkan. Yang kedua, doa itu butuh pembuktian, amal. Betul. Jadi saat kita meminta itu adalah inti dari ibadah. Nah amalnya itu adalah cara kita mengundang agar doa kita dipercepat pengabulannya. Jadi itu istilahnya tawasul ya. Iya. Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila mereka bertanya tentangku, kata Allah, katakan aku ini dekat. Dan aku akan menjawab setiap doa yang mereka mintakan kepadaku. Apa syaratnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. 2 syaratnya. Ikuti perintahku, beriman kepadaku. Berarti yakin ke Allah. Yang kedua, ikuti maunya Allah. Ya. Buktikan. Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Berarti kalau sekarang ada doa yang belum dikabulkan, boleh jadi ada pembuktian amal kita yang belum sempurna. Boleh jadi selama ini kita banyak meminta, tapi kita tidak memberikan apa yang Allah minta kepada kita. Nah yang ketiga, boleh jadi yang membuat doa itu belum dikabulkan karena masih ada, mohon maaf, masih ada dosa, masih ada maksiat, atau masih ada harta haram yang kita makan. Maka setiap maksiat, setiap dosa, setiap harta haram yang kita makan, itu bisa menjadi faktor tidak dikabulkannya doa-doa kita. Maka banyak minta ampun kepada Allah. Barangkali ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan sehingga menghambat doa-doa kita. Makanya saya sering bilang begini, kalau kita doa sama Allah, yang paling penting itu doa minta ampun sama Allah. Agar Allah ampuni dosa-dosa kita, sehingga pada akhirnya Allah berikan kebaikan untuk kita. Nah, atau yang keempat, karena adab-adab ketika berdoanya tidak dilakukan dengan baik. 4 hal yang boleh jadi membuat doa belum dikabulkan. 1, karena kurang yakin. 2, karena kurang amal. 3, karena masih ada harta haram yang kita makan atau ada dosa yang kita lakukan. Dan yang keempat, karena boleh jadi ada adab dalam berdoa yang tidak kita hadirkan. Jadi kita pegang teguh 4 poin ini ya, Ahilman. Nah, Ahilman, di luar sana tuh ada banyak orang yang kemudian memandang sinis ya ketika misalnya kita bicara soal doa gitu. Berdoa misalnya lagi nggak ada uang atau nggak ada rezeki gitu, seret misalnya lagi rezekinya gitu. Masa apakah iya doa bisa kemudian mendatangkan uang? Apakah iya? Jadi penuh dengan rasa pesimis gitu. Kalau sudah begitu ya rasa-rasanya kembali lagi pada poin tadi ya, akan sulit rasanya kalau kita tidak membenahi mindset kita ya. Nah yang harus kita pahami juga adalah begini, usaha itu jangan hanya dipahami pada ikhtiar dunia. Menurut Ahilman mah doa itu juga bagian usaha. Ya, walaupun bagi sebagian orang ada yang membedakan ini doa ada usaha gitu ya, tapi sah-sah saja gitu. Ya doa tanpa usaha itu sia-sia, usaha tanpa doa itu berarti juga sombong, kan begitu kan? Maka menurut saya itu dua-duanya adalah kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Karena doa ini adalah bagian dari usaha. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan sesuatu kalau engkau tidak berusaha? Makanya nanti dalam usaha ada 2, ada usaha dunia, ada usaha langitnya. Usaha dunianya ya bekerja, berdagang, berbisnis, silahkan. Tapi ingat, ada yang maha menentukan segalanya. Siapa? Allah. Dan bagaimana cara merayunya? Doa. Maka dalam doa itu ya sertakan usaha. Tapi tetap sebelum berusaha doa. Ketika berusaha doa. Setelah berusaha doa. Jadi doa itu ada di 3 waktu menurut saya.
Doa sebelum usaha. Berarti apa? Kita minta agar Allah mudahkan usaha kita. Doa ketika usaha, kita minta agar Allah jaga usaha kita. Karena gak sedikit Mbak Mila, kita niatnya udah lurus, tapi di tengah-tengah ada godaan. Betul. Iya nggak? Iya. Kita niatnya udah, bener nih. Tapi, ya Allah kok ada ujian ini, ada tantangan ini. Kadang-kadang, ini tahu haram. Tapi kalau nggak diambil sayang juga. Kan kadang-kadang begitu. Betul. Maka doa agar Allah melindungi kita saat kita berusaha. Dan yang ketiga, doa setelah berusaha. Masya Allah. Kita minta yang terbaik kepada Allah. Ya Allah, hamba sudah berusaha. Hasilnya Engkau yang menentukan. Maka doa itu ada di setiap saat. Doa sebelum usaha agar kita diberi kemudahan. Doa ketika usaha agar kita dijaga dari keburukan. Doa setelah usaha agar kita diberikan ketenangan dan kelapangan hati untuk menerima yang terjadi. Jadi poin pertama adalah pray hard dulu. Pray hard dulu. Baru work hard ya. Work hard. Sisanya habis itu pray hard lagi. Insya Allah Allah akan ijabah segera. Betul. Nah Ahilman, seperti biasa kita juga sudah ada pertanyaan yang datang dari penonton. Kita akan saksikan bersama. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Jadi saya pernah membaca teks yang dituliskan oleh seseorang yang cukup terkenal. Jadi tulisannya itu waktu itu terkait dengan ibu dan palang pintu. Di dalam tulisannya beliau mengatakan bahwa seorang anak tak akan menyadari berapa banyak kesuksesan yang Allah berikan dan berapa banyak keburukan yang Allah panglingkan ketika ibu masih bernafas bersama kita. Di situ juga beliau menulis bahwa karena ibu adalah palang pintu dari keburukan dan penjaga kebaikan hidup seseorang yang pernah ia lahirkan. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kekuatan doa dari diri kita yang memang sudah ditinggalkan oleh ibu kita yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa-doa dan keburukan-keburukan tersebut akan dipanglingkan juga, dan apakah kekuatan doanya akan tidak sama dengan teman-teman kita yang masih didampingi oleh ibunya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, ini pertanyaan dari Sela. Kalau kita bicara soal orang tua, lebih khusus ibu, Ahilman, biasanya kan memang kalau kita mau ngapa-ngapain tuh mintanya restu sama ibu. Karena insya Allah doa ibu itu tulus begitu ya, bisa menjadi pengabul doa. Nah bagaimana dengan kita-kita yang sudah tidak memiliki ibu gitu ya? Apakah itu juga akan mempengaruhi doa yang kita panjatkan pada Allah ini terkait ijabah atau tidaknya, berpengaruh nggak Ahilman? Iya. Di antara doa yang mustajab itu adalah doa orang tua kepada anaknya. Sepakat pada bab itu. Maka ketika saat ini kita masih dititipkan orang tua yang masih hidup, sempatkanlah waktu untuk bersilaturahmi kepadanya. Sempatkanlah diri kita untuk memuliakan orang tua kita, bahagiakan mereka, berbakti kepada mereka. Insya Allah setiap doa-doa kebaikan yang mereka berikan kepada kita itu akan mengantarkan kebahagiaan untuk kita. Muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Nah, adapun yang kedua, bagaimana kalau kemudian orang tua sudah wafat? Apakah kita masih mendapatkan tambahan ya kekuatan doa karena orang tua kita sudah wafat? Jawabannya adalah tentu dengan caranya Allah titipkan kebaikan juga kepada kita. Salah satu anak yang istimewa juga adalah anak yatim kan? Anak yatim piatu. Nah tugas kita jika orang tua sudah wafat, maka doakan oleh kita untuk orang tua yang ada di alam kubur. Maka kebaikan kita mendoakan orang tua di alam kubur itu nanti akan mengantarkan kasih sayang Allah kepada kita untuk berdoa gitu. Maka berbakti kepada orang tua itu tidak terputus walaupun mereka sudah wafat. Jadi baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah wafat, tetap seorang anak harus berbakti kepada orang tua kita. Tentu dengan kebaikannya masing-masing. Apa di antaranya? Jika orang tuamu sudah wafat, setidaknya ada 3 yang bisa kita lakukan. 1, doakan orang tua kita. 2, lanjutkan kebiasaan baik orang tua kita. Yang ketiga, sedekah atas nama orang tua kita. Nah ini amalan yang juga nanti akan mengantarkan doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan insecure, jangan merasa aku udah nggak ada orang tua, udah nggak ada keajaiban doa-doa lagi gitu ya. Betul. Jangan, karena ada cara juga untukmu merayu Allah melalui doa yang kamu hadirkan dengan kebaikan yang kamu berikan walaupun orang tua sudah wafat. Makanya niatin aja, misalnya kalau kita sedekah, niat buat orang tua dah gitu. Kalau kita doa, selipin doa bagi orang tua. Kayak Ahilman misalnya,
Saya kan dari kecil ditinggal orang tua gitu. Makanya kalau Ahilman sekarang berceramah, tausiah, saya suka begini, ya Allah, kalau dari tausiah yang kami sampaikan ini, ada kebaikan yang dihadirkan, hamba mohon ya Allah, titipkan kebaikan ini buat hadiah orang tua kami di alam kubur ya Allah. Jadi mudah-mudahan orang tua juga senang dan bahagia melihat anaknya melanjutkan kebiasaan baik itu. Aduh, kalau bicara orang tua nih ya, hati ini terasa bergetar gitu Ahilman rasanya. Karena saya juga sudah tidak memiliki orang tua, dan buat saya memang itu tadi, bahwa untuk berbakti kepada orang tua yang sudah wafat itu masih banyak caranya. Dan kita harus itu tadi bersemangat untuk merayu Allah dengan amalan-amalan yang soleh ya. Betul. Nah, kita akan bahas lagi Ahilman, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kekuatan Doa. Ahilman, kita lanjutkan perbincangan kita. Ahilman, kalau kita senantiasa berdoa ya, terlepas dari Allah kemudian mengabulkan atau belum, itu urusan Allah. Kita tinggal menunggu saja. Tapi sebenarnya apa benefitnya kepada kita kalau kita memang terus-menerus tidak pernah lepas dari doa? Oh, Masya Allah. Kalau ditanya apa keutamaan orang yang senantiasa berdoa, banyak sekali. Tak akan cukup waktu 1 jam 2 jam untuk membahasnya. Sangat banyak sekali. Ya, doa itu kan ibadah yang paling mudah. Iya. Gak terikat oleh waktu, gak terikat oleh tempat. Dimanapun, kapanpun kita bisa berdoa. Maka jika boleh kita simpulkan, ada 5 lah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, orang yang senantiasa berdoa akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang senantiasa berdoa akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan urusan, dilancarkan dalam setiap pekerjaan, diberi pertolongan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Yang ketiga, orang yang senantiasa berdoa akan dijaga oleh Allah. Ya. Kenapa? Jadi kekuatan doanya. Betul. Yang keempat, orang yang senantiasa berdoa itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan diampuni oleh Allah atas setiap dosa yang kita lakukan. Makanya orang yang mau berdoa, setidaknya dia sudah mendapatkan voucher. Setidaknya ya, dosa dia diampuni oleh Allah. Makanya minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Kita kudu yakin ya sama Allah. Dosa kita banyak, iya. Tapi ampunan Allah lebih banyak dibanding dosa-dosa kita. Kita punya kehilafan manusia biasa, iya. Tapi percayalah Allah dengan segala bentuk ampunannya itu akan memberikan kasih sayang kepada kita sebagai hambanya. Maka jangan pernah putus asa ketika engkau telah melakukan kesalahan. Selama engkau bertaubat dan minta ampun, maka Allah akan berikan kekuatan itu. Nah tentu yang kelima, orang yang biasa berdoa, orang yang akan diberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Dunia akhiratnya. Dunia sampai dia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 5 yang tadi yang harus kita hadirkan. 1, orang yang berdoa adalah orang yang akan mendapatkan ketenangan. 2, orang yang berdoa orang yang akan disayang sama Allah. 3, orang yang doa orang yang dijaga sama Allah. 4, orang yang berdoa adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Dan yang kelima, orang yang berdoa orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhiratnya. Luar biasa ya. 5 hal yang harus kita yakin betul, Allah itu pasti mendengarkan. Nah, saya pernah baca Ahilman bahwa Allah itu memiliki cara untuk menjawab doa kita. Ada 3 kalau tidak salah. Itu bisa dijelaskan nggak Ahilman? Iya. Ada 3 cara ketika Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, yes. Langsung. Allah kabulkan sesuai apa yang kamu mau. 2, no. Tidak. Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Atau yang ketiga, wait, tunggu. Allah akan berikan di waktu yang tepat dari apa yang kamu minta. Maka sering saya bilang begini, jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, yakinlah maka doamu akan dikabulkan di waktu yang tepat. Kalau tidak di dunia, mungkin nanti di akhirat. Karena ada orang yang ketika nanti di akhirat itu dia kaget Mbak Mila. Karena ditempatkan di tempat yang sangat luar biasa gitu. Maka dia bertanya, ya Allah,
perasaan waktu di dunia amal saya tuh nggak keren-keren banget gitu, nggak bagus-bagus banget. Tapi kenapa saat aku di akhirat, aku mendapatkan balasan tempat yang sangat luar biasa? Apa jawaban Allah ketika itu? Bidu'aikum, karena doa-doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia. Jadi dia walaupun doanya belum dikabulkan, tetap saja berdoa, tetap saja minta sama Allah, tetap dia mohon sama Allah, dan dia yakin kepada Allah, dia berprasangka baik kepada Allah, bahwa setiap lantunan doanya pasti Allah dengar, pasti Allah lihat, dan pasti Allah ketahui. Dan pada saatnya ketika di akhirat dia terkaget-kaget mendapatkan hadiah yang luar biasa. Padahal waktu di dunia dia merasa amalnya tidak sempurna. Tapi kata Allah, bidu'aikum, karena doa-doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia. Itu dahsyatnya doa. Dahsyatnya Jadi doa. kalau belum terkabul, jangan bersedih. Terus aja. Siapa tahu akan ada pahala-pahala yang tapi tentu juga evaluasi diri. Mungkin tadi yang bab 4 tadi belum kita lakukan dengan baik. Ahilman, tidak terasa kita sampai di penghujung acara. Pemirsa, sebagai penutup seperti biasa kita akan mendengarkan bersama doa dan kesimpulan dari Ahilman. Tafadhol. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, doa itu adalah inti daripada ibadah. Doa itu senjata orang beriman. Maka jika hatimu ingin diberikan ketenangan, hidupmu diberikan kebahagiaan, dan pikiranmu diajak pada kebaikan, hidupmu ditata dalam kebenaran, maka jangan pernah lupa berdoa. Jangan lelah berdoa. Doa itu seperti payung. Payung itu tidak bisa menghindarkan hujan, tapi setidaknya payung bisa menjaga diri kita dari air hujan. Seperti doa. Doa mungkin tidak akan membuatmu tidak punya masalah, tapi setidaknya doa bisa membuatmu lebih tenang ketika ada masalah. Angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Sami', duhai Allah yang Maha mendengar. Ya Allah, dengarkan setiap doa-doa kami. Dengarkan setiap permintaan dan permohonan kami. Ya Allah, bimbing kami agar menjadi hamba-Mu yang senantiasa berdoa. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami agar menjadi hamba-Mu yang senantiasa meminta, memohon kepada-Mu untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan dalam hidup ini. Ya Allah, duhai Allah yang mujib, yang Maha mengabulkan. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Perkenankan yang terbaik untuk kami. Kami berserah kepada-Mu ya Allah atas apapun yang kami dapatkan. Tanamkan di hati kami ketenangan. Berikan kepada kami hidup penuh kebahagiaan. Dan ajarkan kepada kami ya Allah hikmah dari setiap kejadian. Dan lembutkan hati kami, tenangkan perasaan kami untuk senantiasa berdoa kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya pemirsa, semoga Allah ijabah doa kita bersama. Amin. Dan usai sudah perjumpaan kita hari ini pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam gapai kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.